Wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, saya hadir di sini karena menjalankan amanah untuk memberikan surat keputusan terkait yang pertama pendirian kantor layanan Lazismu Surabaya, khususnya Masjid GSI. Nah, sebelum Bapak Ibu saya menyampaikan SK ini, ada yang perlu saya sampaikan terkait apa itu kantor layanan Lazismu Surabaya. Jadi kantor layanan Lazismu Surabaya ini adalah lembaga amil zakat infak sodako yang sudah punya legalitas dan dasar hukum yang diakui oleh negara. Jadi semua hal aktivitas penggalangan dana nantinya ini sebenarnya harus dipertanggungjawabkan dan harus memiliki dasar hukum yang kuat. Nah, maka dari itu Lazismu Surabaya hadir bersama Masjid GSI. Kemudian yang kedua adalah bagaimana proses penggalangan dana ini nantinya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk lingkungan Masjid GSI. Dengan apa? Dengan 6 pilarnya Lazismu. Pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar lingkungan, pilar sosial dakwah, kemudian ada lagi pilar tentang kemanusiaan. Nah, di proses pilar ini nanti kita akan mampu melihat bagaimana sih keadaan tetangga kita. Perlukah butuh bantuan? Misalnya di waktu subuh tadi saya melihat kebetulan saya datang pas sholat. Nah, saya tadi sudah sholat di jalan, waduh kok sudah iqomah, tadi sahabat saya sudah takbir, aduh saya tunggu di luar aja. Ya, imamnya kebetulan sahabat saya tadi, Mas Mujadid ya. Nah, saya dengar di luar, oh ya sudah. Terus saya lihat tuh banyak yang senior butuh sholat untuk tempat duduk. Nah, ini pun juga menjadi salah satu pilar di dalam Lazismu untuk memberikan kemudahan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin menjalankan ibadah tapi diberikan kemudahan untuk apa? Kursi, supaya apa? Ibadahnya ini lebih tumaknina. Jangan sampai beribadah karena memang kemampuan berdirinya belum kuat, memaksakan untuk ibadah nanti masuknya zalimun linafsi. Makanya Lazismu Surabaya hadir paling gampang memberikan kursi. Yang kedua, mungkin ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan kursi roda untuk beraktivitas. Lazismu Surabaya juga hadir untuk memberikan hal tersebut. Kemudian apabila ada di lingkungan kita juga butuh bantuan pendidikan, Lazismu Surabaya dan GSI nanti juga akan hadir membantu. Jadi artinya pengelolaan keuangan nantinya akan tersentral dan nantinya akan dilaporkan ke kami. Nah, di proses pengelolaan ini nanti pasti akan ada transparansi data, yaitu disampaikan besarannya berapa. Nah, yang kedua, pengeluarannya berapa, untuk apa saja. Nah, nanti akan disampaikan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah proses ini nanti juga akan dapat membantu masjid-masjid yang lain yang membutuhkan. Tidak semua masjid itu memiliki potensi keuangan yang kuat, dan tidak semua sahabat-sahabat kita juga memiliki potensi yang keuangan yang sehat. Nah, sehingga Lazismu hadir untuk memberikan kesejahteraan tersebut. Jadi nanti SK ini akan saya berikan ke PRM, yaitu untuk pendirian kantor layanan Lazismu. Yang SK kedua adalah SK kepala kantor. Mas Musanya hadir nih? Oh nggih, saya manggilnya Mas nih, tidak apa ya. Nah, nanti Mas Musa masuk ke grupnya KLL Surabaya. Di sana insya Allah akan banyak informasi terkait pelaporan keuangan seperti apa dan lain sebagainya.
Nah, untuk teknis lebih lanjutnya Bapak-bapak terkait nanti bagaimana Mas jadi Lazismu ini dengan pengurus masjid sinerginya seperti apa, nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut di bawah. Dan yang saya sharingkan kepada Bapak Ibu semua adalah insya Allah dan tujuan utama di GSI ini adalah Lazismu adalah untuk memberikan kesejahteraan di internal lingkungan Masjid GSI itu khususnya. Yang umumnya nanti kita bisa melakukan proses pensejahteraan di lingkungan Muhammadiyah dan masyarakat sekitar. Intinya di sana. Nanti kurang dan lebihnya mungkin jika ada pertanyaan monggo saya akan jawab sambil duduk bersama diskusi. Itu nggih Bapak. Saya kembalikan ke Pak Fatoni. Matur nuwun, fastabul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dana dari mana lagi semua? Apa bisa mengcover semuanya? Atau di WK itu hanya masjid-masjid ataukah individu? Contoh saya di sini, saya ngajukan kursi roda, bapaknya ngajukan kursi roda. Apakah dari semua atau bagaimana? Kan kita kebutuhan kita terbatas dengan jadi gini Bapak. Alhamdulillah ini pertanyaan yang cukup menarik. Artinya begini. Ketika sebuah KLL ini nanti berdiri, kemudian ada yang namanya pengajuan kursi roda, semisal ya Bapak ini. Nah, boleh tinggal nanti PRM membuat surat, ya PRM membuat surat, diajukan aja ke Lazismu Surabaya. Nah, ini adalah proses membantu. Nah, kemudian Mas jadi sebenarnya kalau di GSI bisa kok, cuman satu, tapi ini permintaannya dua. Boleh kita ngajukan di Surabaya? Boleh. Nah, artinya ada sinergi dari Lazismu daerah dan GSI. Tapi kalau semisal keuangannya belum kuat, kemudian ada kebutuhan tersebut, silakan diajukan ke kami. Insya Allah kami akan membantu. Nah, kemudian bagaimana proses penggalangan dana itu? Apakah di internal? Nah, ini nanti teknisnya saya akan sampaikan ke Bapak Ibu pengurus seperti apa. Misalnya di lingkungan sini nanti dibuatkan kaleng yang ada di rumah-rumah, monggo didata saja. Jadi artinya siapa yang berkenan untuk mengambil kaleng dari KLL. Nah, nanti ada jungut yang mengambil dalam setiap bulannya, itu pun juga menjadikan satu proses pendanaan. Tidak hanya yang datang kemudian ada kajian, melakukan proses pendanaan lewat kris dan lain sebagainya. Nah, ini nanti teknis Bapak. Jadi artinya yang lebih teknis lagi nanti kita bisa bicarakan bersama. Tapi kalau untuk pentasyarufan, insya Allah nanti Surabaya dengan GSI akan melakukan proses sinergi. Yang kedua, selain adanya kursi roda untuk pilar kesehatan, ada juga pilar ekonomi, yaitu ketika di lingkungan sini butuh untuk rombong, untuk berjualan, dan memang benar-benar beliau istilahnya membutuhkan tapi tidak ada dana, monggo diajukan saja ke Lazismu Surabaya. Pasti kita akan melakukan proses survei dan lain sebagainya untuk membantu. Karena apa? Ini pun juga kewajiban kami untuk membantu dan menyalurkan apa yang sudah masuk ke kami, Bapak. Jadi itu nanti. Mungkin ada pertanyaan lagi, Pak? Justru saya pikir permasalahan pendanaan dari itu kan sama ya. Tadi saya berbicara bahwa di sini itu mengaku infak sedekah langsung ke sana. Kemudian nanti dari Lazismu akan mendistribusikan ke yang membutuhkan juga. Saya pikir begitu. Kalau kembali lagi ke masyarakat tadi kita tiba-tiba pada suatu bukan itu kan biasa maksud saya. Justru itu permasalahan tidak mungkin kita mendapatkan dana yang besar. Sementara kan kalau dari kebutuhan kan terbatas masih besar. Itu bagaimana mengcovernya? Masih. Jadi begini. Jadi artinya dari proses ini nanti kita ada sinergi, Ustaz. Jadi kenapa bukan lantas kita melakukan proses penggalangan dana, kemudian apakah diserahkan sepenuhnya ke Lazismu? Mboten. Jadi artinya ada proses pembagian. Jadi 60% yang nanti dari proses penggalangan dana itu hak prerogatifnya KLL di GSI untuk melakukan pentasyarufan. Nah, kemudian 20%-nya ini adalah
nanti digunakan untuk hak amilnya yang ada di yang ada di KLL GSI. 20%-nya itu diserahkan ke Lazismu Surabaya. Untuk apa? Ini untuk mengcover semua kegiatan yang ada di Surabaya, khususnya di Muhammadiyah dan umum. Nah, artinya ini adalah proses sinergi. Lantas kemudian begini, Mas Didi, saya butuh untuk mendapatkan dana yang lebih besar daripada ini. Treatmentnya seperti apa? Nanti kita duduk bersama, Pak. Nanti kita duduk bersama, kita akan bicarakan teknisnya, lebih teknis seperti apa. Kita harus bikin program apa? Karena apa? Ini kita tidak bisa, istilahnya begini ya. Kalau orang Jawa bilang jaga lingkungan sekitar, kita harus keluar untuk bikin proposal dan lain sebagainya. Kita akan ajarkan untuk membuat seperti itu nanti. Insya Allah kalau memang ini menjadi hal yang baik, potensinya pasti besar. Potensinya pasti besar. Nah, makanya dengan adanya kebutuhan yang begitu besar untuk mengcover, nah prosesnya adalah kita juga membutuhkan dana yang besar. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah ketika GSI belum bisa mengcover itu, Mas itu monggo disampaikan ke kami. Kami akan membantu untuk melakukan proses pengcoveran. Nah, itu tujuannya. Jadi pengelolaan ini khususnya adalah bagaimana masjid ini bisa tumbuh dan berkembang. Nah, kemudian masyarakat yang membutuhkan itu juga bisa tercover. Walaupun istilahnya begini, gampangnya begini. Apakah semua langsung bisa tercover, Mas Didi? Bertahap. Karena kan proses pendirian ini juga baru. Nah, kemudian Mas, ini baru, kemudian ada yang mau mengajukan, boleh saya mengajukan? Boleh, Pak, tidak ada masalah. Yang penting ada legalitasnya, itu aja. G. Ada lagi, Pak? Mungkin? Sampun G. G, Mas. Terima kasih. Jadi Mas Dedi ini sangat luar biasa untuk memberi dukungannya kepada kita semua. Yang belum membaca usul hasil tentang nama itu Lazismu, kemudian KRL itu yang bisa diambil bersama Pak Jadi. Kemudian nanti secara intens kita akan koordinasi untuk tutorial langsung kepada yang terkait, sehingga nanti saat ini Pak Jamaah tahu bahwa sesuai undang-undang itu penggunaan dana rumah itu harus berdasarkan hukum. Ya, nah selama ini yang belum punya SK itu berarti melanggar hukum sebetulnya kuningan, sehingga dalam ini mulai dari Basnas, kemudian salah maaf ya, dan seterusnya sampai kita mau ada dengan Lazismu sendiri terpusat bisa ya, tanpa ampun-ampun. Daripada baik itu organisasi internal, organisasi maupun atau utama boleh dan dilakukan sesuai dengan pedoman nomor 2 pimpinan pusat Muhammadiyah tentang masjid dan musola, bahwa masjid bersinergi dengan Lazismu setempat. Ini tentang keuangan. Kemudian yang kedua berbicara tentang undang-undang atau SK tentang Lazismu sudah jelas siapa buat apa, bagaimana mekanismenya sudah jelas. Sehingga mohon nanti selesai ini tetap dilaksanakan, karena ini satu poin yang menjadi kelemahan MBSI ketika mengikuti CKR Power, kita belum bersinergi dengan Lazismu, sehingga kita tidak masuk GHS. Itu terima kasih. Nanti insya Allah selesai ini ambil Lazismu bersinergi untuk secara teknis. Saya kira demikian ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mas Dedi pada ketua PRM dan ketua calon ketua KR. Oke. Terima